Hai Grade 4. Hari ini Bu Esi akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pada teks fiksi. Nah, kalau yang namanya teks fiksi sudah pasti ada tokohnya, ada orangnya, nggak cuma orang sih, ada tokoh yang punya sifat tertentu. Nah, teks fiksi ini salah satunya adalah cerita rakyat. Nah, ternyata cerita rakyat itu punya beberapa bentuk loh, antara lain legenda, cerita jenaka, dan saga. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama adalah legenda. Legenda yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah, asal-usul terjadinya sesuatu. Contohnya, legenda Tangkuban Perahu atau Sangkuriang. Nah, Sangkuriang ini tidak cuma satu-satunya legenda yang ada di Indonesia. Pernah menonton legenda Danau Toba? Nah, itu juga legenda karena berisi tentang asal-usul terjadinya sesuatu. Nah, kalau kalian tanyakan, apakah legenda itu nyata? Jawabannya tentu tidak. Sudah pasti itu adalah cerita buatan, karena itu adalah cerita fiksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cerita jenaka, yaitu si Kabayan. Nah, kamu bisa cari komik tentang si Kabayan. Si Kabayan itu lucu sekali. Jenaka itu apa sih, Miss sih? Jenaka adalah cerita yang menghibur, yang membuat kita bisa tertawa terbahak-bahak. Nah, itu namanya cerita jenaka, gitu. Kayak stand up comedy dong, Miss Sesti. Hampir mirip, cuman ini kan secara teks, ya. Beda. Nah, selanjutnya ada yang namanya saga atau cerita Panji, yang itu cerita yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Kalau di Indonesia ada yang namanya Panji Semirang. Kamu taunya pasti Avenger. Avenger itu juga cerita Panji, tapi bukan dari Indonesia ya. Itu dari Hollywood. Nah, Avenger juga bercerita tentang kepahlawanan kan? Iya, benar. Tapi itu bukan cerita asli Indonesia ya. Tapi itu adalah contoh yang sama. Nah, selanjutnya Ibu Hesi akan menjelaskan tentang tokoh dalam cerita. Nah, tokoh dalam cerita itu ada dua. Tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kalau tokoh protagonis itu tokoh yang baik, yang menyenangkan, yang positif, suka berbagi, gak sombong. Tapi kalau tokoh antagonis, itu pasti kebalikannya. Tukang bohong, pendendam, pokoknya yang negatif-negatif, suka pamer, sombong. Itu udah pasti sifat-sifatnya tokoh antagonis. Nah, kalau kamu pernah nonton film atau video tentang bawang merah bawang putih, tokoh protagonis di bawang merah dan bawang putih adalah bawang putih sendiri. Dan kalau tokoh antagonisnya nih yang menyebalkan ini pasti bawang merah. Untung ya nggak ada bawang bombay sama daun bawang. Kalau nggak bisa jadi keluarga bawang. Oke, lanjut. Lanjut adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang membantu agar ceritanya lancar. Nah, tokoh tambahan itu bisa baik, bisa enggak baik. Nah, kalau di sini di cerita bawang merah bawang putih, tokoh tambahannya tuh si nenek. Nenek itu kan baik ya. Nenek itu kasih labu sama si bawang putih. Labunya isinya emas, perhiasan. Tapi karena si bawang merah iri, akhirnya dia dapat juga labunya, tapi labunya isinya ular. Nah, itu tokoh tambahan. Tanpa ada si nenek itu, ceritanya nggak seru. Nah, selanjutnya adalah dongeng. Nah, kalau dongeng punya beberapa bentuk nih. Ada yang fabel, ada yang mitos. Kalau fabel sudah pasti tokohnya itu hewan.
hewan yang mendadak tiba-tiba pinter, hewan yang mendadak tiba-tiba bisa bicara, pokoknya cerdas, cerdik, dan lucu. Itu namanya fabel. Kamu udah pernah tahu si kancil kan? Si kancil dan harimau jahat, si kancil dan buaya, atau belalang dan semut. Itu fabel juga, karena itu tokohnya adalah binatang. Kalau Upin Ipin fabel, apa bukan? Udah tahu jawabannya? Iya, fabel bukan fabel. Upin Ipin itu cerita anak-anak, bukan fabel, karena Upin Ipin bukan hewan. Nah, selanjutnya ada yang namanya mitos. Mitos adalah suatu cerita tentang dewa atau pahlawan zaman dulu yang mengandung arti mendalam dan biasanya mengandung cerita gaib, bukan setan ya. Nah, pernah nggak mama kalian bilang, ayo dimakan nasinya, nanti nasinya nangis? Nah, itu mitos. Dahulu di Indonesia ada yang namanya Dewi Sri atau Dewi Padi. Dewi Padi yang akan menumbuhkan padi. Nah, kalau kamu pasti tahunya mitos dari luar negeri. Kamu inget kan kalau waktu kemarin kamu pernah jadi mungkin Zeus dan mungkin ada yang jadi Athena. Nah, itu namanya mitologi. Mitos ya mitologi, sama saja. Nah, mitologi atau mitosnya yang Athena itu ada yang namanya Medusa, yang dia nanti kalau ngelihat muka dia berubah jadi batu. Nah, itu mitos. Gitu tuh cerita gaib. Beneran nggak? Ya enggak lah. Nah, sampai sini. Sudah paham semuanya? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang teks non-fiksi. Nah, kalau teks non-fiksi itu tidak punya yang namanya tokoh, tapi isinya tentang hal-hal baru atau pengetahuan baru, atau bisa saja objek hasil pengamatan. Nah, teks non-fiksi itu udah pasti tentang fakta dan disusun dari pokok pikiran dan pikiran-pikiran penjelasnya. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran atau ide pokok dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir. Nah, kita udah belajar ya waktu semester 1 kemarin. Dan bagaimana cara menemukan ide pokok? Ya udah pasti kita harus membaca dengan seksama. Seksama itu apa sih? Dengan teliti. Yuk, kita coba baca teks non-fiksi. Salude. Pernah dengar salude? Salude itu apa sih? Yuk kita baca yuk. Salude merupakan alat musik sejenis sitar tabung dari Sulawesi Utara. Sitar adalah salah satu jenis alat musik yang berasal dari Asia Selatan yang menggunakan dawai atau senar. Cara memainkan alat musik tradisional ini adalah dengan dipetik serta dipukul dengan pelepah pinang. Alat musik salude memiliki dua dawai yang diperoleh dari kulit ari. Salude sendiri terbuat dari seruas bambu. Pada bagian tengah badan bambu terdapat lubang yang memiliki fungsi resonator. Perhatikan deh, Miss Sesi membuat warna-warna pada teks ini. Apa manfaatnya? Apa fungsinya? Nah, untuk yang berwarna kuning itu adalah ide pokok paragraf. Sedangkan yang berwarna biru adalah paragraf penjelas atau kalimat penjelas yang berisi tentang penjelasan dari pokok pikiran yang ada di atasnya. Tapi pokok pikiran itu nggak selalu ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada di tengah. Jadi kita harus teliti ya membacanya. Nah, yang warna biru dan kuning itu semuanya berisi tentang fakta alat musik salude. Coba lihat yuk. Kalau contoh soal latihannya berdasarkan isi teks, jadi kita harus baca teks tersebut untuk menjawab soal-soal berikut ini. Yang pertama, pokok pikiran dalam teks tersebut adalah salude merupakan alat musik sejenis sitar tabung dari Sulawesi Utara. Alat musik yang disebutkan dalam teks adalah salude.
Dan cara memainkannya berdasarkan teks adalah dengan dipetik serta dipukul dengan pelepah pinang. Alat-alat musik tersebut memiliki dua dawai yang diperoleh dari kulit ari, terbuat dari seruas bambu, dan pada bagian tengah bambu terdapat lubang yang memiliki fungsi resonator. Nah, resonator apa? Kita bisa cari di KBBI online. Nah, resonator itu adalah alat yang memperlihatkan resonasi pada frekuensi tertentu. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus membaca teks yang ada di atas. Sebenarnya mudah kan? Ya, hanya diperlukan ketelitian. Bagaimana? Sudah mengerti tentang teks fiksi dan non-fiksi? Apakah kalian sudah tahu tentang perbedaannya? Nah, kalau masih bingung, kalian boleh ulang lagi videonya, di pause pelan-pelan. Nah, hari ini cukup sampai sini saja penjelasan dari Ibu Hesti. Dan Ibu Hesti tidak akan memberikan kalian LKS. Untuk saat ini, kalian pelajari dan pahami dulu tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Nanti kita akan latihan kembali di hari Kamis. Oke? Kalau ada pertanyaan masih kurang jelas, silakan taruh di wall @modo, nanti akan Ibu Hesti jawab. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di Zoom. Yuk, kita ketemuan di Zoom. Kita atur jadwalnya. Setuju? Oke.